beda harga. Itu golongan 2. Itu engkel Pak, itu mobil box. Golongan 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngebis Ekonomi. Kali ini perjalanan saya akan saya dokumentasikan. Cuman kita bukan dengan bus ya, kita menggunakan ini dia nih. Ini adalah Mitsubishi Cold Diesel truk ya. Ini 125 PS nih. Kita start dari, kalau yang tahu ini kita berada di daerah Bojong, Pandeglang, Banten. Di sepanjang jalur sini itu banyak pembangunan jalan tol baru, jalan tol Serang Panimbang. Nah, kita bakal ke Jawa Tengah, dari Pandeglang ini ke Jawa Tengah, ke daerah Pekalongan, ke sana sedikit sebelum Alas Roban. Kita naik ini nanti ya reviewnya. Nah, rencananya kita akan ganti bak, soalnya yang ini udah jelek, kita ganti nih yang baru. Kalau perjalanan kita sebelumnya biasanya kita menggunakan bis, baik itu akap ataupun pariwisata. Kali ini kita menggunakan ini. Jaraknya ini lumayan jauh ya, kita dari Banten Selatan, daerah Bojong, Pandeglang, Banten. Sebenarnya kita start dari Pasar Picung, cuman macet banget jadi lewat sini alternatif. Oke, simak terus ya. Kita jalan bertiga. Perjalanan kali ini kita mulai dari masjid di daerah Kumpai, yang dimana sepanjang jalan ini ditemukan banyak proyek tol baru, yaitu tol Serang Panimbang. Jalanannya lumayan sepi dan gelap banget, ekstrim. Kalau sendirian, wah kayaknya janganlah, mendingan cari temen barengan. Ngaranan ya bang? Suara nage. Oleng. Oleng. Seseru apa perjalanan kita? Jadi kita lewatin jalur alternatif nih. Jalurnya emang agak jelek ya, karena jalur utamanya macet. Kita bakal lewat jalur Kopi sampai nama daerahnya, lalu tembus ke Rangkas Bitung, baru kita ke arah jalur Cikande melalui Citeras. Mungkin nanti naik tol di daerah Tangerang. Ini suasana kabinnya, ini Mitsubishi Canter 126 PS. Bismillahirrahmanirrahim. Di jalan ini suasananya sepi, dan ini bukan jalur utama, ini jalur apa ya namanya, jalur kecamatan mungkin ya. Tapi untuk elep ada jurusan ke sini, yaitu Malingping, Rangkas Bitung via Kopi. Nah, emang kadang lewat sini, kadang muter ke daerah Pandeglang. Nah, ada juga nih dari Pasar Kopi menuju Rangkas Bitung. Kalau itu rutin, biasanya setiap pagi ada. Jalan yang kita lalui rusak karena kan ada proyek pembangunan tol. Mobil-mobil besar biasanya muatannya overload melewati jalur ini, tapi kita nikmati aja ya. Nanti mungkin setelah beberapa jam mudah-mudahan jalanannya kembali enak lagi. Jalur yang kita lewati secara tidak langsung barengan atau beriringan dengan calon tol baru yang melintasi daerah sini, yaitu tol Serang Panimbang. Mungkin ini seksi tahap 2, di mana tol sebelumnya hanya sampai Rangkas Bitung. Bandara.
lewat Grogol kayak bisa kembongnya Kak. Bisa. Coba keluar. Keluar. Oh ya jalur nanya nggak sih ke pedalaman Kalimantan ya. Masih penting orang masih aya aspal jeung batu. Iya mah hancur ikut proyek tol. Oh, tadi nama Pan- bagusnya. Panjayamik di dia. Oh. Jadi tutup ke tempat mana? Oh, Sama masuk ke kantor. oh. Pantek teh hulu nembong maka aku. Hah? Pantek hulu maka aku pantau terus gitu. Oh, ada ini kan, Pak. Kurang, Pak. Bawa kayu. Di kiri kita adalah kantor dari pembangun jalan tol Serang Panimbang. Nah, salah satu kantornya di sini nih. Oh, kadinya aya jalannya. Tol lah tambahan. Oh, kadi tol. Lu boleh kampret dengan dia berarti. Kemana orang, Pak? Ring ke mana ya? Serius satu. Hati-hati ya. Malam-malam begini jalannya gelap karena kurangnya penerangan, maklumlah bukan jalan utama ya. Dan kayaknya kalau ada 2 truk harus berhenti dulu nih salah satu supaya bisa lewat. Tapi untungnya kita malam, jadi alhamdulillah nih belum ketemu sama mobil ataupun kendaraan lain yang berpapasan. Oh, itu ada Cileres, ada Rangkas, Pasir Beas. Jadi malah masih ada tuh. Setelah kurang lebih 30 menit perjalanan, alhamdulillah jalanannya rada mending. Jadi udah dicor nih. Alhamdulillah ya. Jadi kita nggak deg-degan lagi. Itu bagus ya. Iya we. Oh, alhamdulillah bagus. Berarti emang tadi mah harus aku proyek tolnya. Ya, proyek. Itu tanjakan lumayan ya. Tapi dibagusan kan nih jalannya. Ini di garap. Iya. Oh, mau berang mah bagus loh di pemandangan. Iya banyak. Hadiah. Setelah melewati jembatan tol, vibes-nya atau suasananya nih kayak bukan di Pandeglang ini, kayak bukan di daerah Bojong. Ini udah kayak di kota-kota yang dimana ada jembatan tol. Wah. Ayo diharap ke arah sana. Jadi perjalanan kita kali ini kita mau ganti bak truk ya, karena truk ini baknya sudah jelek, sudah banyak yang keropos. Kita ganti yang baru biar jos. Soalnya angkutannya kan sering banget nih, seminggu bisa beberapa kali jalan, jadi harus dimaksimalkan kondisi kendaraannya. Tapi pinter atau maling na pakai sarung tangan. Ya, apa ada video nake? Setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan, akhirnya kita berada di jalur utama, jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, atau daerah jalan penghubung antara daerah Pandeglang dan Rangkas Bitung. Jalanannya enak, jalanannya aspalnya bagus. Apalagi nanti kita mungkin nggak masuk tol di Tangerang, kita langsung aja masuk tol Rangkas Bitung. Seperti apa kira-kira tol Rangkas Bitung?
saksikan terus ya. Beliau orang kaisinan. Selempeng dong. Tol Rangkas Bitung ini tergolong masih baru, dioperasikan belum lama. Sebenarnya ini tahap 1, di mana tahapnya itu ada beberapa tahapan, dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama yang menghubungkan Serang Rangkas Bitung, yang kedua yang menghubungkan antara Rangkas Bitung ke Pandeglang, yaitu sampai di daerah Panimbang. Jadi nanti kalau sudah beres dari Jakarta, teman-teman nggak perlu keluar masuk tol lagi, jos tol sampai terakhir di daerah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Untuk tolnya sendiri tarifnya ya dibanding dengan Serang Timur, tol ini cukup mahal, mungkin karena emang baru ya. Apalagi ini Memen di golongan 2. Kira-kira berapa ya harganya nanti di tol Cikupa? Tolnya ini masih sepi, jadi kita harus sedikit waspada, apalagi khawatir terbiasa sepi nanti malah mengurangi konsentrasi berkendara. Jadi tetap hati-hati ya. Nah, ke kiri nanti ke arah Panimbang, ke arah Pandeglang. Cuman karena prosesnya belum sampai, jadi masih ditutup. Tapi saya lihat udah lumayan ini ya, pembangunannya udah berjalan, mungkin hanya tinggal beberapa persen lagi. Mudah-mudahan dalam setahun atau setahun lebih lah, mudah-mudahan sudah bisa dilalui. Amin. Karena kita nanti akan full tol dari Banten menuju Jawa Tengah, jadi kita cek dulu sebentar kendaraan yang kita pakai ini, karena khawatir di jalan ada apa-apa, jadi kita periksa dulu ya. Bantal Pak. Nih. Boleh bantal Pak. Oke, mari kita lanjut. Nah, nanti teman-teman bisa lihat keadaan tol Rangkas Serang atau tol Panimbang ini. Nanti apalagi ini kan malam dan gelap, seperti apa suasananya ya teman-teman lihat aja di video ini.
Untuk jalur searah ini hanya beberapa kendaraan yang melewati atau kita lewati, gak banyak. Untuk yang dari arah berlawanan pun gak terlalu banyak, hanya sedikit ya. Mungkin tolnya masih sepi karena nanggung ya. Kalau mau ke Pandeglang lewat tol ini kemahalan dan jarak waktu tempuhnya sama aja kayak dari gerbang tol Serang Timur. Kita lewat sini karena jalur Pandeglang macet, jadi ini jadi alternatif. Anak tekan naik. Turun kabeh ya. Untuk jalan tolnya sendiri karena saya naik truk pasti rasanya kerasa banget nih, jalannya tidak rata. Mungkin untuk kendaraan pribadi atau bis masih mending, cuman dibanding tol Serang atau Tangerang Merak, tolnya beda jauh kualitas jalannya, maksudnya dari kerataannya itu ya. Serasa naik apa nih, apalagi ini kameranya saya nggak menggunakan stabilizer, jadi pasti bergetar. Nah, akhir dari tol Rangkas Bitung ini berada di Pipitan atau permulaannya kalau mau ke daerah Rangkas ini di Pipitan Serang, Banten. Nah, di sini akan bertemu dengan arus lalu lintas dari Tangerang ataupun dari Merak. Mau ke rasa dari nanti Pandeglang. Jam 10 karak mana keluar. Untuk tol Tangerang Merak atau Merak Tangerang ini cukup ramai, berbeda terbalik dengan tol Rangkas Bitung tadi. Maklum karena ini daerah sibuk yang menghubungkan antara Tangerang, Serang, Merak, dan Cilegon. Jadi pasti padat banget malam ini. Mau ya, jalan yang gelombang. Kecepatan kurang mau mobil kecepatan 70 jalan kiri mana? Ada. Lihat. Kepoleran. Dong naik tampok bang. Oh, mau dibayar malah.
Untuk tarif tolnya sendiri kita masuk dari gerbang tol Rangkas Bitung dan sampai gerbang tol Cikupa golongan 2 yaitu sebesar Rp113.000. Mahal banget ya. Nyalanya, tolnya. Nyala saldo tolku dia. Setelah kita melewati tol Tangerang Merak, kita lewat melalui jalur tol dalam kota. Karena ini sudah jam 10 malam, jadi kendaraan golongan 2 bisa lewat sini. Batasnya jam 10 malam ya. Kalau di bawah jam 10 malam tidak diperkenankan, jadi bisa ditilang. Untuk tol Tomang sendiri, pemandangannya kita akan disuguhi oleh pemandangan lampu-lampu kota metropolitan. Jadi pemandangan Jakarta Night Show. Wah, nah teman-teman lihat aja ya, gedung-gedung pencakar langitnya menampilkan keindahan tersendiri. Ini baru namanya ibu kota. Ganti oli nak. Yo, seperti ganti oleh mah. Kalau dia talub, iya. Dia talub. Udah pakai meritan aja bae. Untuk dia talub pakai iya Union. Udah ada meritan aja. Kurang bagus ya. Hah? Kurang bagus. Langsung. Yang bikin macet nih, ini kayaknya nih lagi trouble. Untung dibantu temannya. Mudah-mudahan cepat selesai. Bawa kemana ibu dapat di racking segalanya? Mas baru-baru. Itunya. Mana kali itu? Mimin lupa terakhir kesini kapan ya. Soalnya kalau ke Jawa Tengah sekarang banyak PO bis melalui tol baru, yaitu tol Depok Cinere, yang dimana tidak melewati kota, jadi lebih lancar dan lebih sepi, tapi harganya juga lebih mahal. Malam ini cukup rame karena kendaraan bergantian untuk melewati jalan tol Tomang ini. Nanti kita akan naik ke atas dan akan terlihat pemandangan kota Jakarta dari atas jalan layang. Duduk dulu di kendaraan Pak. Soalnya tak manggih sedang ngisi solar. Kenapa Pak? Bisa Mas. Oh. Terus? Oh, beda harga. Itu golongan 2. Itu engkel Pak, itu mobil box. Golongan 1. Seumur ke para kurang. Jalan kita. Oke.
Beruntung kita dikasih jalan sama truk trailer. Jadi alhamdulillah. Maaf ya Pak, tadinya kita mau lewat sana, ternyata itu khusus golongan 1. Kita tidak diperkenankan lewat. Beda harga cina kumanya. Banyak orang ya. Kasar kurang mah. Kemarin mun beda, mun iya harga beda tuh, beda di tulangnya. Aduh. Siap bayarnya. Adina harga mah meureun tetep kembong asupna golongan duangan, ieu dikhususkeun nya golongan hiji nu asupna kitu. Tapi itu tinggi na. Tinggi na. Masuk kene. Oh. Soalnya itu namanya. Leler. Macetnya nak Priuk gitu namanya. Nah, harita macet parah teh nyampe mall ka dieu eta kembong. Paut semua. Soalnya serbuangan Pak. Oh. 12.500 nya. Iya. Murahnya golongan 2 gitu. Rangkas banget mah. Tadi 160-an nya. Iya. 113 nya. Tadinya. Jadi ya, emang rekaman aja harita. Oh, lu kau di situ ya, kamu Jakarta. Ayo, jawab ini lah. Preman loba, tapi kita kan aja cuma. Oh. Kena mobil atletik di berean bae Kita meureunnya. mobil nanti bentar. Nah, itu terus. Oh, kena truk. Paling luhur nage mobil lewat. Kanan, kiri. Oh, katutup dah. Nanti ka dieu. Sudah handap ya. Padahal mah luhur ya. Keluar dia lewat. Kubisana nyen bangunan melengkung kieu nya bari belok. Bari nanjak. Dari atas ini pemandangan kota Jakarta sedikit terlihat, dan itu Monas terlihat dari sini walaupun kecil ya, tapi kelihatan. Dan bagi dua aja nih orangnya. Satu kaca. Baru. Kacanya. Satu.
Untuk tol dalam kota ini, wah cakep banget, permainan lampu-lampunya berpadu dengan lampu kendaraan. Jadi kangen naik bis lewat sini. Hah? Duit sama aja. Berapa 100 meter? Nangarana. Oh, ada 100. Oh, Android. Aduh. Ikut nawar me aneh. Ulap, aku tulis. Tak kira be. Oh. Malwa. Dengan main Android. Detik. Bawaan mobil eta Daihatsu Avanza ya jadinya. Cuma Bluetooth doang di sana, Bluetooth doang. Android. Android dia mah bisa plug LBM. Ada PJR, kirain mau berhentiin, ternyata enggak. Hahaha, lewat aja lah. Di fotonya kurang di Jakarta ya mah. Oh. Yo, di mana, Je? Oh, di pasar. Coba kayak kadang ayah iya nanya ke dia ya banyak ya kira-kira kurang gambar nanya ya. Kita beli dari mana kita beli Setelah tol dalam kota, kita akan lanjut ke tol Cikampek, lalu terus ke tol Cipali sampai dengan daerah Jawa Tengah, di mana tempat tujuan kita. Kecamatan berapa? Kita nggak tahu maksud kita. Karena kan perjalanan masih panjang, ini juga sudah lumayan tengah malam, kita istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu biar nggak ngantuk. Sekalian untuk sholat. Ini bukan energen ya, tapi ini luwak white kopi. Oke guys, kita sampai di gerbang tol Tandeman ini ya, Pekalongan menuju ke Semarang. Nyari nasi uduk dulu. Uduk dia mau. Uduk adanya sego. Lanjut lagi lah. Hari ini kira-kira jam 6 pagi kita nyari sarapan dulu. Kira-kira di Batang ini, Kabupaten Batang, apa ya sarapannya? Pengen uduk tapi kayaknya nggak ada di sini. Tahu saya nonton suranginya. Karoserinya di mana?
Ada. Depan. Boleh. Ke sana mah. Ada urut tuh gitu. Ada kan langsung. Waduh. Oh. Oh. Kopi. Oke nih, ada warung. Kita sarapan di sini aja. Normal. Normal iya mah. Normal. Ada Pak. Hup. Luar biasa perjalanan naik truk. Aduh, walaupun naik di depan ya, tapi beda banget sama naik bis. Menu sarapan kita kali ini ada semur jengkol, terus ada sayuran sedikit, dan ada apa ini, kayak kol dicacak-cacak gitu. Motor aja tentang apa ya? Tidak jauh dari gerbang tol teman-teman, kita sampai di karoseri. Kita akan ganti bak truknya karena ini sudah banyak yang keropos. Kita ganti baru, yang ini ditukar, jadi kita tukar tambah. Ini bapak-bapaknya langsung garcep, langsung bongkar, dan ini box atau bak baru kita nih, glowing ya. Jadi sebelum berangkat ke sini kita sudah mesan kurang lebih 2 minggu yang lalu, nanti akan diganti. Nanti kita sedikit dikasih variasi. Nama karoserinya adalah Surya Jati Steel Karoseri yang berada di Kabupaten Batang, Jalan Raya menuju Semarang. Tidak jauh, yaitu sebelum memasuki Alas Roban. Untuk yang berminat nih, banyak nih model-model dari mulai bumper, truk, terus ada ya banyak lah. Teman-teman truk mania pasti tahu. Oke guys, jadi kita mau ganti bak truk yang kol diesel 125 PS ini ya. Kita berada di apa ini masuknya ya? Di Kabupaten Batang ya. Batang menuju Semarang. Nggak jauh dari Pekalongan. Jadi nanti hasilnya seperti apa nanti kita review lagi ya. Oke. Sekarang jadi truk mania dulu sebentar, oke? Yang suka truk mana suaranya? Video ini akan saya bagi dua. Nah, untuk pemasangan dan finishing serta setelah jadinya seperti apa, nanti teman-teman saksikan di part 2 nya. Untuk part 1 sampai sini aja ya, sampai pembongkaran bak. Bukan video ini. Hanya dikerjakan oleh kurang lebih, kalau saya nggak salah, 3 orang aja nih, beres. Efisiensi Tim banget pokoknya. Tenaganya juga kuat dan ya? kerja cerdas. Bak segede itu bisa diturunkan dengan mudah. Hebat bapak-bapaknya. Emang baktinya tuh ya. Pelan, terus, udah jangan dimatiin. Pelan.
bagusnya eta Kajupri hareup namanya nan tengah nama Bagus sih nama. Bagus. Mah doang harap doang. hareup kan. Dikarenakan durasi kita lanjut di part 2 nanti ya, silahkan tunggu aja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.